kembali lagi kita beribadah sekolah minggu. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sudah siap? Siap. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu apa kakak-kakak? Setinggi-tingginya langit. Yuk, berdiri. Sudah berdiri? Yuk, kita bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita lipat tangan semuanya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kakak Dita akan memimpin adik-adik berdoa di sini, adik-adik semua berdoa di rumah masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di hari Minggu ini, hari perhentian-Mu, kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah, walaupun kami tidak berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu kami, karena mereka beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan untuk memberkati ibadah kami ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya, boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang sedang beribadah ya Tuhan, jagai mereka, tutup bungkus dengan darah-Mu, biarlah mereka selalu sehat, selalu ceria, selalu bersuka cita, walaupun mereka ada di rumah masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke hukum Taurat. Siapa yang tahu adik-adik minggu ini kita hukum Taurat keberapa? Hukum Taurat keempat. Siapa adik-adik yang sudah menghafal? Kayaknya nggak ada ya. Oke lah. Baiklah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat keempat.
Ayo adik-adik, 1, 2, ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dengan semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Mei terambil dari Markus 16 ayat 15. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Markus 16 ayat 15. Sudah dapat semua? Di mana tertulis?
Markus 16 ayat 15. Mari kita sama-sama membaca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Aku Berani Tampil Beda. Ayo bernyanyi dengan semangat. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami, selalu memberkati kami, sehingga di ibadah sekolah minggu hari ini, kami boleh memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan sebahagian firman Tuhan. Berkati kami, berikan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Mari adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayo, minta tolong sama papa, mama, sama kakaknya membuka Alkitabnya firman Tuhan hari ini. Daniel 3 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu
Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada tempat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, supaya kita menjadi orang yang tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, ada 3 tokoh, ada pahlawan, 3 orang yang tetap setia, taat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada hukuman yang harus mereka dapatkan ketika mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang tahu siapa ketiga orang itu? Ada yang tahu enggak? Ada. Dan biasa disebutkan itu SMA. SMA. Siapa itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah pemuda yang baik. Mereka ini adalah pemuda yang pintar. Mereka ini adalah yang tidak bercela. Orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan mereka bertiga ini adalah keturunan raja dan kaum bangsawan. Adik-adik yang terkasih, mereka bertiga inilah dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel, sangat jauh dari kampung halamannya di Israel. Karena mereka memang memiliki kepintaran yang luar biasa, mereka orang baik, mereka taat, mereka orang-orang baik, maka merekalah yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istana. Adik-adik yang baik, selama mereka berada di Babel,
di istana Nebukadnezar, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman. Mereka tidak pernah melupakan perintah Tuhan. Mereka setia, mereka tetap taat, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun ketika pemuda itu berada di tempat yang tidak menyembah Tuhan, tapi pemuda si Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia, tetap taat, beribadah, tetap menjadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Adik-adik yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, maka Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh pimpinannya berkumpul dan membuat satu patung yang besar, yaitu patung Nebukadnezar yang terbuat dari emas. Setiap orang harus menyembah si patung ini. Patungnya si Nebukadnezar. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak menyembah akan mendapat hukuman. Siapa di sini adik-adik ketika ada yang mengatakan kalau kamu tidak mau, aku akan menghukummu. Mungkin ada adik-adik yang mau ya. Tapi di sini ketika orang itu gak mau, si Sadrak, si Mesak, Abednego gak mau menyembah patung Nebukadnezar itu. Walaupun hukuman sudah ada di depan mereka. Tetapi mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap mengingat apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka kepada mereka. Mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena ketiga orang ini gak mau si Sadrak, Mesak, Abednego, maka harus dihukum. Adik-adik tahu gak hukumannya apa? Kemana mereka dihukum? Kemana mereka dibuang? Hukuman mereka adalah ketika orang ini dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ih, pasti panas ya adik-adik ya. Coba dulu dipegang dulu api atau mancis bapaknya, pasti panas. Ini ke dalam perapian yang sangat panas. Ketiga orang itu dicampakkan ke perapian itu. Tapi luar biasa adik-adik, api yang panas itu tidak mampu membakar mereka. Api yang menyala-nyala tidak mampu membakar rambut mereka. Bahkan mereka bisa berjalan-jalan dalam perapian yang panas itu. Luar biasa ya adik-adik. Di dalam perapian yang panas, mereka bisa berjalan-jalan di sana. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa api itu tidak mampu membakar tubuh mereka, tidak mampu membakar pakaian yang mereka pakai? Ternyata karena Tuhan menyelamatkan ketiga Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena mereka tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan ketiga orang tersebut. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika ada orang melihat bahwa ketiga orang ini tidak terbakar, maka mereka disuruh untuk keluar dari tempat itu. Dan mereka melihat bagaimana kondisi situasi, memang gak ada kenapa-kenapa kok. Masih sehat bugar. Gak ada sedikit pun tersentuh oleh api.
Pada saat itulah Raja Babel, Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengakui, Nebukadnezar mengakui kemahakuasaan Tuhan yang mampu menyelamatkan setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau taat dan setia kepada Tuhan? Godaan pasti banyak, ya kan adik-adik? Ada pasti yang menggoda, enggak usahlah ibadah, kan gitu kan? Enggak usahlah berdoa. Nanti kamu dikucilkan teman-temanmu, jangan mau. Jangan mau digoda oleh siapapun. Karena siapa yang setia, siapa yang taat kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana si Sadrak, Mesak dan Abednego dalam firman Tuhan hari ini. Jadi yang kedua yang mau Tuhan katakan dalam firman Tuhan hari ini, karena Tuhan yang menyelamatkan, jangan pernah takut. Walaupun virus corona belum berakhir, jangan pernah takut. Mungkin orang tuanya tidak lagi bekerja, perekonomian juga mungkin sudah mulai berkurang. Percayalah, Tuhan mampu menyelamatkan, Tuhan mampu memberkati, Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa mampu memberkati, mampu melimpahkan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat firman Tuhan hari ini adik-adik, kita mau diajak supaya tetaplah menjadi orang yang berani karena Tuhan. Tetaplah taat dan setia karena Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan yang Maha Kuasa pasti mampu menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini lewat pengalaman dari Sadrak, Mesak dan Abednego mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Apapun tantangan, apapun pergumulan, Tuhan mampu menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan, taat kepada ajaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang ikut diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai macam tantangan pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik kami sekolah minggu, berkati orang tua mereka, dan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila kiranya kasih setia Tuhan melingkupi, memberkati kami, menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, tadi ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kakak-kakak sekolah minggu punya lagu baru nih, yang judulnya juga sama cerita yang tadi. Lagunya judulnya apa kakak-kakak? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri dengan semangat ya bernyanyinya. Ayo bangkit berdiri. Sadrak, Mesak, dan
dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu HKBP Banjarmasin, demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mari kita cuci tangan.
Oke.